Oh, tak kira mulai Nah nih ini kas. PPT ini pertama gampang masalah editnya santai. Oh Cuma iya, ini mau jadi sih. si tak tampil kayak dong. Ki wis tampil gini mak Oh di iya, editor ini. Kusore. wis Nah, aku. Orosa sok, orosa selit sok, orosa. coba wis. Oh, kegedean selit Coba sok. wis. Oke. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Eh, kabar baik ya, walaupun dalam keadaan pandemi, kalian masih tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan ini, Ibu akan menerangkan materi pesawat sederhana yaitu KD3 untuk kelas 8 SMP semester 1. Sebelum Ibu uraikan tentang materi pesawat sederhana, tujuan pembelajaran yang akan dicapai diantaranya ada tiga. Untuk pembelajaran kali ini hanya ada tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendefinisikan pengertian pesawat sederhana. Yang kedua, menyebutkan jenis pesawat sederhana dan besaran-besarannya. Yang ketiga, menyebutkan contoh macam-macam alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip pesawat sederhana. Yang pertama, pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan peralatan yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Ulangi dari awal. Ya Ulang. dari awal sih yang tengah-tengah wis sampai wis mah terus. Dari awal mana panjang mana wis dari terus wae. Apa problemnya? Diulang mana sing seko problemnya aja seko awal. Orang rampung-rampung Berarti pantesan. berarti ki nggak dikat, ki Lah tingkat. iya Ya wis. kan gampang masalahnya ku mah. Ya udah, wis tak lanjut. Terus kue ku mau mlebu. Nama kret-kret ku mlebu. Macam-macam pesawat sederhana. Yang pertama, pengungkit. Yang kedua, bidang miring. Yang ketiga, katrol. Yang pertama, pengungkit. Apa yang dimaksud dengan pengungkit? Pengungkit itu bukan merupakan alat khusus yang terbuat dari apa begitu tidak, tetapi cukup sediakan alat yang berupa kayu yang panjang dan kuat atau bisa menggunakan linggis. Jadi berupa batang keras yang dapat berotasi pada suatu titik tumpu. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebagai ilustrasi, ada panjang kayu atau panjang besi, kemudian letakkan titik tumpu di antara beban dan kuasa. Kemudian di antara ujung pengungkit sampai titik tumpu itu dikenal dengan lengan kuasa. Sedangkan antara titik tumpu dengan beban dikenal dengan istilah lengan beban. Dilambangkan dengan LB. Kemudian beban dilambangkan dengan W, sedangkan kuasa atau tenaga yang kita keluarkan dilambangkan dengan huruf F. Sehingga F itu gaya kuasa satuannya Newton, W beban satuannya Newton, kemudian LK lengan kuasa satuannya meter, LB lengan beban satuannya meter. Baiklah, kita lanjutkan sebagai gambaran biar kalian bisa mengerti penerapannya dalam alat-alat yang ada pada lingkungan kalian. Salah satu contoh letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa pada strapless. Perhatikan, W berada di paling depan. Kemudian F ada di tengah-tengah, jadi titik tumpunya ini ada di tengah. Kemudian Ibu ulangi, W ada di depan, kemudian F ada di tengah, kuasanya ada di tengah, kemudian titik tumpunya ada di ujung pangkal, di pangkalnya. Itu titik tumpu. Kemudian berdasarkan posisi titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa, pengungkit dibedakan dalam tiga golongan, tiga kelompok. Seperti tadi, pengungkit jenis 1, letak titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa.
Contohnya gunting, tang, palu, dan linggis. Kemudian yang kedua, pengungkit jenis 2. Titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya, gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri. Yang ketiga, pengungkit jenis 3, titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh, pinset, alat pancing, strapless, lengan pada saat kita memegang benda. Ya, selanjutnya bidang miring. Bidang miring merupakan alat yang dapat memudahkan orang mengangkat beban dari bawah ke atas. Tetapi alat ini seperti pengungkit tidak usah dibuat khusus, tetapi jika kita akan memindahkan benda pada posisi ke atas, itu cukup menyediakan papan yang lebar dan panjang. Kemudian benda dari bawah ke atas cukup didorong. Semakin landai bidang miring, maka gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curang bidang miring, gayanya semakin besar. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk memperkecil usaha saat kita memindahkan beban yang berat. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Perhatikan bagian-bagian bidang miring. Panjang bidang miring itu pada posisi yang miring dilambangkan dengan huruf S. Tinggi bidang miring dilambangkan dengan huruf H. Kemudian beban kita lambangkan dengan W. Tenaga atau gaya yang kita keluarkan dilambangkan dengan huruf F, atau istilah lainnya adalah kuasa. Sehingga ada persamaan huruf. F itu gaya, W itu beban, H itu tinggi papan, S itu panjang papan. Selanjutnya yang terakhir adalah katrol. Katrol ada 3 macam. Yang pertama katrol tetap, yang kedua katrol bergerak atau katrol bebas, yang ketiga katrol majemuk. Untuk yang pertama katrol tetap, kalian bisa lihat gambar. Kemudian katrol tetap itu katrol yang bagaimana? Yaitu katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Perhatikan bagian-bagian yang ada pada katrol ini. Ada B, ada O, ada A. Ada lengan beban, ada A adalah titik kuasa, sedangkan OA adalah lengan kuasa. Katrol ini biasa digunakan sebagai pengerek timba untuk mengambil air dalam sumur. Berikut kalian perhatikan keterangan tentang penggunaan katrol. Penggunaan katrol bergerak. Saya ulangi, salah. Perhatikan tentang cara penggunaan katrol tetap. Terus nanti diisi video ton. Berikutnya katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Contoh katrol bebas atau katrol bergerak bisa kamu lihat pada gambar di bawah ini. Biasanya katrol ini digunakan untuk mengangkat adonan semen ke lantai pas pembangunan gedung rumah tingkat. Nah, pada gambar ini untuk titik B berperan sebagai titik tumpu, sedangkan O sebagai titik beban dan A sebagai titik kuasa. Jadi ada perbedaan sedikit dengan katrol tetap tentang letak titik kuasanya. Oleh karena itu, katrol bergerak keuntungan mekanisnya lebih besar. Maksudnya, jika digunakan, tenaga yang kita keluarkan jauh lebih ringan dibanding dengan pada katrol tetap. Yang terakhir katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Semakin banyak katrol yang digunakan, maka semakin mudah untuk mengangkat suatu barang. Keuntungan mekanik katrol Mas Amin, Mbak Wi. Assalamualaikum. Nggih. Alhamdulillah Mbak Wi, nggih.
Pripun, Mbak? Nggih. 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 Nggih pinten? Nggih. Keluar. Nggih, nggih, nggih. Mudah-mudahan sakit tapi pinten. Nggih. Oh, nggih, 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 nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, Mbak Wi, nggih. Mpun disyukuri mawon. Nggih, disyukuri. Nggih, Mbak. Berapa? Mboten, mboten pun ya Allah, Mbak Wi. Tenang. Pinten? Pinten? Nggih. Nggih, nggih pun make nggih, nggih, Mbak. Nggih, nggih. Nggih, make kula usahakan coba nggih. Nggih. Mboten, mboten Mbak Wi lah santai mawon. Nggih. Ih, mboten usah isin. Pun tenang mawon. Nggih, nggih. Nggih, sami-sami Mbak Wi. Mboten usah, make kulone kan niku. Kapan niku? Kapan? Enjang. Enjang mawon nggih. Niki badhe niku nggih badhe wonten acara ngantos dalu. Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Medal. Nggih, mboten napa-napa. Nun, halo, mbetangi po? Mboten, mboten mantu. Keluar kota tok. Nggih, make tak undang. Tak undang sak. Oh, Antar paket nggih. po kak? Nggih, nggih. Tak undang insyaallah. Nggih, nggih Mbak Wi. Antar paket po kak? Nggih, nggih Mbak Wi, sami-sami. Nggih, nggih. Paket Nggih online Mbak. nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Anak bayar pajak tidak. Oh ya wis ora berarti. Berikutnya katrol majemuk. Katrol majemuk ada saya ulang. Berikutnya katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah untuk mengangkat suatu barang. Keuntungan mekanik katrol majemuk bisa dilihat pada banyaknya tali. Seperti gambar yang ada di layar, perhatikan. Ada katrol majemuk yang terdiri atas 3 buah katrol, yaitu 2 katrol bergerak dan 1 katrol tetap. Ketika katrol dihubungkan dengan tali sehingga terbentuk 3 lilitan tali sesuai nomor di atas. Ada nomor 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, keuntungan mekaniknya sama dengan 3. Ya, perhatikan sebelum eh, perhatikan sebelum kegiatan ini berakhir, kali ini yang dibahas hanya 3 tujuan pembelajaran karena dengan waktu yang terbatas. Kemudian akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan materi untuk membahas tentang penggunaan persamaan matematis pada pesawat sederhana. Ya, untuk tugas terakhir kalian kerjakan untuk latihan, yaitu ada soal apa nama alat di bawah ini dan kelompokkan dalam jenis pesawat sederhana. Itu urut dari gambar pertama, yaitu dari A sampai L. Gambar-gambar ini ibu ambil kontekstual, ibu langsung foto dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita, sehingga gambar ini diharapkan keberadaan alat-alat ini kamu mengenal bahwa ini termasuk kelompok jenis pesawat sederhana. Jadi bukan yang ada pada YouTube atau ada pada internet, tetapi ibu kontekstual langsung mengambil dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita.
Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada kata salah. Semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.